A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala muridin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sedikit saya akan mengajak kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu ada masanya. Perlu diketahui bersama bahwasanya hidup dan kehidupan ini, khususnya alam di dunia ini, ya, alam yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan berproses sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh manusia itu akan melewati berbagai proses. Dalam kandungan biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Jadi seseorang yang sudah berumah tangga, kemudian dikasih amanah yaitu kehamilan ataupun hamil, setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 hari, ya, atau kurang lebih 9 bulan, terjadi proses kelahiran. Tapi ada kalanya yang 7 bulan sudah melahirkan. Ada kalanya yang 8 bulan sudah melahirkan. Dan ada kalanya yang sampai 10 bulan baru melahirkan. Inilah proses. Tapi insya Allah hal tersebut tidak lebih dari 1 tahun. Semua ada masanya. Dalam proses tersebut selalu dihitung sudah berapa hari, sudah berapa minggu, sudah berapa bulan, ya, kandungan itu sudah dihitung oleh ibu dan bapaknya. Jadi dia sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, ya, akan kehati-hatian mereka selama mereka mengandung. Jadi kalau seorang muslim biasanya
istrinya lagi mengandung, ya, tentunya antara suami istri, ya, kasih sayang lebih, curahan kasih sayangnya lebih dibandingkan sebelumnya. Sambil menunggu kehadiran sang bayi, ya, walaupun masih dalam proses mungkin 1 atau sampai 9 bulan, mereka selalu mengamalkan hal-hal yang baik demi untuk kelahiran sang bayi, supaya kelak juga menjadi orang yang baik. Dia baca-baca Al-Quran, ya. Dia selalu berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara, kepada handai tolan, ya. Dia banyak bersedekah, ya. Dia banyak membaca surat-surat Yusuf, ya, surat Maryam, ya, dan surat-surat yang lain demi untuk kehadiran sang bayi. Kemudian setelah melahirkan, bayi tersebut insya Allah menangis. Seorang bayi yang menangis itu bertanda bahwasanya insya Allah dia sehat, ya. Insya Allah dia sehat. Bayi menangis, kanan kirinya yang sedang menunggu bayi tertawa senang sekali dengan kehadiran sang bayi. Nggak peduli dengan tangisan bayi, yang jelas mereka merasa senang sekali dengan tangis bayi tersebut. Karena itu salah satu bukti bahwa bayi tersebut sehat. Kenapa bayi menangis? Ya, salah satu petanda dia itu adalah sehat dan dia merasa senang ketika di alam dunia ini. Dan juga mereka sedih, ya, karena ternyata di alam dunia ini banyak sekali cobaan. Dia menangis, ya, karena juga merasa betapa berat, ya, janji amanah yang sudah disampaikan oleh Allah ketika di alam rahim, ya. Ya, Allah telah mengatakan, hai si fulan, apakah engkau bersedia mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka seorang calon jabang bayi tersebut, ya, dia mengatakan, ya Allah, saya berjanji engkau adalah Tuhanku. Dengan pernyataan perjanjian tersebut, maka ketika di alam dunia ini, ya, seorang anak, seorang bayi dirawat sedemikian rupa, dikasih, ya, berbagai ajakan-ajakan, ya, contoh-contoh yang baik, sehingga 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya, insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Jadi balita, ya, ketika umur di bawah 5 tahun, kita pelihara sedemikian rupa dengan baik. Kita kasih nutrisi yang cukup, ya, kita kasih, ya, kasih sayang penuh dari orang tua. Selalu dimanja, selalu disayang, ya, dan berharap nantinya menjadi anak yang baik. Setelah itu tumbuh menjadi anak-anak, disekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan, baik di SD, di SMP, di SMA, maupun di perguruan tinggi. Bahkan
bahkan ada yang disekolahkan di pondok-pondok pesantren ya, dengan maksud dan tujuan supaya kelak menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, berbakti kepada nusa bangsa, terlebih berbakti kepada agama, tentunya agama yang ia miliki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di sekolah dasar ya, anak-anak dikasih pelajaran berupa pendidikan agama yang khususnya ibadah sholat. Jadi anak-anak disuruh belajar sholat, kemudian jika sampai 10 tahun belum amalkan ibadah sholat, maka disuruh agak keras di dalam mendidiknya. Bahkan ya disuruh memukul dalam artian supaya dia mengerjakan sholat dengan baik. Dipukul di sini bukan berarti sampai menyakiti ataupun menghajar sedemikian rupa, tetapi supaya dia jerah, akhirnya melakukan ibadah sholat dengan baik, karena itu adalah perintah agama ya, yang harus ditaati, yang harus dilaksanakan oleh pribadi masing-masing. Tidak boleh berwakil kecuali kalau sudah tidak bisa melakukan perbuatan, istilahnya itu sudah tidak ada nyawanya lagi. Karena sudah tidak ada nyawanya lagi, ataupun dengan kata lain sudah meninggal dunia, baru mereka tidak mempunyai kewajiban untuk sholat. Selama sehat ya, selama hayat masih di kandung badan ya, maka seseorang diberi kewajiban untuk mengerjakan ibadah sholat, terkecuali kalau posisi nggak normal dalam artian gila ya, ataupun kelainan jiwa ya, mereka tidak punya kewajiban karena posisi jiwanya tidak sehat ya. Khusus kalau wanita itu dalam kondisi nifas, dalam kondisi menstruasi ya, juga tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah anak-anak usia SMP mereka sudah balik ya, sudah mengetahui, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Biasanya kalau wanita balik ditandai dengan datangnya menstruasi, sedangkan pria balik itu ditandai dengan adanya mimpi basah ya. Jadi di dalam masa-masa ini perhatian khusus dari orang tua itu sangat diperhatikan, karena anak-anak kadang-kadang selalu berusaha untuk ingin mencoba. Kalau tanpa ada perhatian yang khusus dari orang tua, maka bisa jadi menjadi anak yang nakal, adapun terjadi kenakalan di dunia remajanya. Tentunya kita berharap jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang nakal. Harapan dari kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik.
bermula jadi anak-anak yang baik, insya Allah kedepannya juga nanti ketika remaja, ya, ketika dewasa juga menjadi insan yang baik, insan yang mulia. Setelah di SMP tamat, baru melanjutkan di SMA. Di SMA tamat baru melanjutkan di perguruan tinggi. Ataupun sebelum tamat karena sesuatu lain hal, ya, kalau memang sudah mendapatkan jodoh, ya, ketika di perguruan tinggi khususnya, nggak ada salahnya untuk melaksanakan pernikahan. Karena apa? Ya, karena Allah memerintahkan kalau memang sudah ketemu jodohnya, ya disegerakan supaya dinikahkan. Ya, dikhawatirkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kiranya perlu diketahui beberapa hal yang perlu disegerakan. Itu salah satu diantaranya adalah, ya, kalau memang seorang pemuda-pemudi sudah ketemu jodohnya, ya, terlebih wanita, ya, jangan sampai istilahnya itu berlarut-larut karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila di dalam hidup dan kehidupan ini kita sudah berkeluarga, tentunya kita harus berhati-hati, ya, karena biasanya anak-anak kita juga tidak jauh, ya, akan meniru kepada orang tuanya. Biasanya orang tuanya adalah yang diidolakan oleh anak-anaknya. Untuk itu keteladanan daripada orang tua sangat-sangat diperlukan, ya, sangat-sangat diperlukan. Nah, apabila kita sudah berkeluarga, kemudian masih mempunyai orang tua, baik itu orang tua kandung maupun orang tua mertua, tentunya kita harus berhormat, ya, karena secara hukum hormat pada orang tua dan hormat pada mertua itu hakikatnya sama saja, ya, nggak ada yang lebih utama, nggak ada, sama saja, ya. Tentunya kita masih ingat, ya, waktu kecil kita dibimbing oleh orang tua. Seandainya nanti orang tua kita sudah lansia ataupun sudah tidak bisa melakukan aktivitas, tentunya kita harus banyak-banyak juga membimbingnya. Jangan sampai orang tua itu kalau bisa selagi punya anaknya ataupun cucu ataupun saudaranya, ya, kalau bisa ya jangan sampai dititipkan di panti asuhan. Ya, tentunya kasih sayangnya berbeda dengan kita memberikan pengasuhan kepada orang tua kita sendiri. Jadi kalau asal-asalan sibuk itu sebenarnya juga namanya manusia, ya, tidak ada yang tidak sibuk, ya, tidak ada yang tidak sibuk, ya. Nah, kalaupun terjadi misalnya, ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, sesungguhnya semua yang berjiwa itu akan merasai mati. Tentunya kita harus sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati.
kita mempunyai anak, tentunya kita harus kasih sayang kepada anak kita. Kita mempunyai orang tua, harus kasih sayang terhadap orang tua kita, ya. Nah, seperti halnya mumpung masih punya anak, mumpung masih punya orang tua, mumpung masih punya saudara, ya, banyak-banyaklah kita berbuat baik, ya, kepada saudara, kepada anak, kepada tetangga, ya, bahkan kepada suami ataupun istri, ya. Mumpung masih ada, ya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa itu pasti akan mengalami mati. Jangan sampai kalau bisa penyesalan yang berlebih-lebih, ya. Kalau memang mati ataupun ajal itu sudah takdir, tapi selama masih ada, mumpung masih ada, tentunya marilah kita sama-sama berbuat baik, ya. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kakak, kepada adik, kepada saudara, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Memang manusia nggak lepas dari salah, khilaf, dan dosa. Kalaupun toh melakukan perbuatan yang tidak baik, mari kita berusaha, berupaya untuk meminta maaf, ya, meminta maaf, ya, agar terjadi hal yang baik kembali, ya. Jangan sampai kita berlarut-larut untuk meminta maaf, ya. Mumpung masih ada, ya, nggak ada salahnya sesegera kita minta maaf, ya. Seperti halnya hal-hal yang segera tadi, ya. Kalau ada salah, ya segera minta maaf, ya. Dan juga kalau ada tamu, ya segera kita, ya, hormati tamu itu. Bahkan ada 3 hari kita harus hormat kepada tamu apabila ada tamu yang ke tempat kita untuk pelayanan yang prima itu 3 hari, ya. Jadi jangan istilahnya itu sembrono dalam kita menerima tamu, tetapi kalau memang ada tamu, kita harus segera mungkin untuk melayani ataupun menghormati tamu itu, ya. Sampai itu juga ada, ya, yang harus disegerakan. Sebagaimana misalnya kalau memang sudah ada seseorang yang mempunyai hutang piutang, ya itu harus disegerakan juga, ya. Jangan sampai menunda-nunda, ya, hutang yang mungkin ia lakukan, ya. Jadi hutang piutang boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi ya harus dibayar, dan tentunya kalau memang sudah ada, ya segera dibayar, karena itu juga aturan di dalam agama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping soal jodoh yang harus disegerakan kalau memang sudah ketemu, kemudian kalau ada tamu itu harus disegerakan untuk menyambut ataupun menerimanya ataupun menghormatinya. Ada juga hal-hal yang juga harus disegerakan, misalnya dalam hal mengurus jenazah. Nah itu, ya, setiap ada orang yang meninggal, kepengurusan jenazah itu juga diharapkan
disegerakan, ya. Diharapkan disegerakan. Ya, sebenarnya ini perlu diketahui juga, ya, kalau menunggu, ya, menunggu saudaranya yang di sana, itu hakikatnya, ya, si jenazah tersebut kalau ada yang tahu itu sebenarnya juga ingin segera dimakamkan. Jadi ya ada baiknya, ya, kalau memang sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, dan di makamnya sudah siap, ya, itu sebaiknya juga penguburannya juga disegerakan, karena itu juga diatur di dalam agama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada beberapa hal yang perlu disegerakan, ya, di dalam mencikapi hidup dan kehidupan ini, termasuk diantaranya bukan berarti tergesa-gesa, ya, tetapi hendaknya, ya, dilaksanakan dengan penuh hikmat, ya, penuh hikmat. Dan ini yang lebih penting lagi, ya, apabila sudah tiba waktunya sholat, ya, sebenarnya kalau sudah tiba waktunya sholat, ada baiknya, ya, kita usahakan segera untuk mengambil air wudhu, kemudian kita amalkan ibadah sholat. Dan khususnya kalau yang laki-laki itu sholatnya di masjid, ya, khususnya di masjid. Dan juga tentunya kita ajak anak-anak kita untuk berusaha, ya, mengamalkan ibadah sholat juga di masjid. Insya Allah kalau anak-anak kita sudah kita biasakan untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid, nanti kedepannya insya Allah dia cinta akan masjid. Siapa lagi, ya, kalau bukan kita yang mengajak anak-anak kita untuk memakmurkan masjid, ya, karena Allah sudah tegaskan, ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illa yakunu minal muhtadin, ya. Siapa lagi kalau enggak kita yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah dalam hal melaksanakan amal agama demi untuk menuju iman takwa yang sesungguhnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Syahri subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.